Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Diluh Novi Mustiarini. Kali ini saya akan mempraktekkan demonstrasi kontekstual bersama rekan saya, yaitu Pak Wawan sebagai coach, kemudian Bu Putu Sudiasih menjadi coachee. Baik, selamat menyaksikan. Selamat pagi Bu Novi. Selamat pagi Om Pak Wawan. Swastiastu. Om Swastiastu. Ibu, hari ini ada kesibukan? Nggak ada sih Pak Wawan. Ada yang Saya bisa perlu bantu? waktu sedikit Ibu untuk konsultasi dengan Ibu. Oh ya, silahkan duduk dulu Pak. Terima kasih Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini Pak Wawan? Kabar saya baik Bu. Kalau Ibu gimana Bu? Astungkare, saya baik juga. Gini Bu, saya ingin minta waktu Ibu sebentar untuk menjadi supervisor dalam kegiatan kucing saya nanti. Apakah Ibu bersedia? Oke Pak Wawan, saya bersedia nanti untuk melakukan supervisor terhadap Pak Wawan. Terima kasih. Sebelumnya, apa tujuan Pak Wawan dalam melaksanakan supervisor ini? Gini Bu, kemarin kan ketika saya membuat tugas tentang coaching, saya merasa ada beberapa bagian yang mungkin kompetensi yang perlu saya tingkatkan lagi. Nah, dalam kegiatan nanti saya berharap Ibu mau memberikan saya refleksi atau mengamati saya dalam kegiatan coaching dan memberikan saya masukan untuk peningkatan kompetensi saya. Oke, kompetensi di bagian apa kira-kira yang Bapak ingin tingkatkan? Nah, kompetensi yang ingin saya tingkatkan adalah kompetensi di bagian kemampuan saya dalam bagaimana menggali rencana aksi dari coachee. Itu yang saya merasa masih bermasalah Ibu, masih kurang gitu. Masih kurang. Oke, kalau misalnya dari penilaian, kira-kira dari Pak Wawan, berapakah nilai untuk diri Pak Wawan saat ini? Nah, dalam kegiatan kemarin saya merasa kemampuan saya di kompetensi itu masih kurang. Mungkin kalau dinilai mungkin masih di 6. Oke, di 6. Berarti Pak Wawan mau mencapai kenilaian keberapa untuk saat ini? Nah, kalau inginnya sih ke 10 Ibu, tapi minimal ada 9. Siapa? Itu kan harus dilatih. Oke, bagus sekali ya Pak Wawan ya. Kalau ingin ke 9, berarti kan nanti harus mencapai yang ke 10-nya lagi. Nah, kalau yang di 9, nilai apa itu yang ingin Bapak capai yang di 9 itu? Contohnya seperti apa? Di kegiatan nanti dalam coaching, saya merasa kurang di kemampuan menggali rencana aksi dari coachee. Nah, disinilah bagaimana saya mengasah kemampuan itu, menggali atau mungkin dengan cara mendengarkan lebih aktif, lebih teliti, sehingga saya mampu untuk meningkatkan atau memunculkan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dari percakapan tersebut dengan coachee. Berarti Bapak ingin lebih memperdalam dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot Pak Wawan ya? Salah satunya itu juga, selain juga tentang kemampuan menggali rencana aksi dari Menggali coachee. rencana aksi dari coachee. Oke, baik Pak Wawan. Sebelum kita melakukan penilaian, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan nanti kepada Pak Wawan. Nah, yang pertama, sebelum kita melakukan penilaian, tentunya ada rubrik penilaian yang ingin saya sampaikan terlebih dahulu. Siap, Bu. Yang pertama yaitu bebas dari judgement dan asumsi. Kemudian yang kedua, dapat menangkap emosi coachee. Dan yang ketiga, dapat mengajukan pertanyaan terbuka. Dan yang keempat, membantu membuat rencana aksi spesifik dan mendorong ide dari coachee. Apakah Bapak siap nanti? Oke, siap Ibu. Jadi tahapan-tahapan itu atau indikator-indikator itu mungkin nanti akan saya coba maksimalkan, sehingga apa yang Ibu amati atau Ibu temukan nanti juga bisa diberikan refleksi oleh Ibu. Oke. Sebelumnya tadi kan saya sudah menanyakan kompetensi yang ingin Bapak kembangkan, Ya. itu kan pada di rencana aksi Pak ya, dan penilaian mengajukan pertanyaan berbobot untuk coachingnya nanti. Nah, yang sekarang saya ingin tanyakan bagaimana bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Bapak yang saya ingin observasi. Nah, bagian kompetensi yang lebih spesifik lagi yang ingin saya dapatkan atau Ibu observasi adalah bagian pada bagaimana kemampuan saya nanti dalam
menggali kemampuan dari coachi berkaitan dengan rencana aksi yang mereka lakukan. Oke, bagus ya Pak Wawan ya, rencananya Pak Wawan. Kemudian yang saya ingin tanyakan terakhir nih Pak Wawan, bagaimanakah indikator yang bagaimana yang Bapak inginkan pada coaching kali ini? Nah, indikator yang ingin saya temukan atau dapatkan yang mampu memberikan petunjuk bahwa apa yang saya lakukan sudah mengalami peningkatan, itu sesuai dengan indikator-indikator yang ketika saya melakukan coaching kemarin. Oke, berarti sudah bagus sekali Pak Wawan ya. Pada saat room call yang pertama, bagaimana sih perasaan Pak Wawan melakukan coaching? Itu yang pertama kali kan Pak Wawan Ya. Melakukan Betul. coaching ya? Jadi inilah pengalaman berharga bagi saya selaku guru, di mana ternyata coaching ini betul-betul memberikan dampak yang luar biasa. Bagaimana kita sebagai rekan sejawat, sebagai teman, kemampuan untuk menggali kompetensi dari masing-masing atau individu yang lainnya. Wah, bagus sekali pengetahuan Pak Wawan ini sudah sangat luas. Artinya Pak Wawan sudah mendalami juga alur tirtanya seperti apa Pak Wawan, geng. Berarti nanti saya akan untuk lebih lanjutnya saya akan melakukan penilaian lagi pada saat Bapak akan melakukan coaching. Jadi untuk saat ini saya cukupkan dulu. Silahkan Bapak lanjut dengan melakukan coaching. Nanti saya akan mungkin duduk di belakang. Oke Pak Wawan ya. Baik, terima kasih. Terima kasih Bu Novi atas waktunya. Nanti mohon untuk mensupervisi saya pada saat melakukan coaching. Oke, siap Pak Wawan. Terima kasih Bu Novi. Oke, sama-sama. Om Swastiastu. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik. Pak Wawan akan menjadi coachnya dan Bu Putu menjadi coachingnya. Untuk itu waktu saya persilakan kepada Pak Wawan dan Bu Putu. Baik, selamat pagi Pak. Selamat pagi Bu Putu. Gimana kabarnya Pak hari ini? Oh, kabar saya baik Bu. Kalau Bu Putu gimana? Baik juga. Pak, apakah ada waktu hari ini saya mau cerita sedikit terkait dengan permasalahan yang saya hadapi? Kebetulan hari ini saya tidak ada kesibukan. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Begini Pak, jadi tadi kan saya ngajar di kelas, kemudian saya perhatikan beberapa siswa itu ada yang lain-lain, dia tidak fokus untuk mengikuti pembelajaran dan jumlahnya itu bukan 1-2 orang, itu jumlahnya lebih dari 10 orang. Nah, kira-kira apa yang bisa saya lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut Pak? Oke. Terima kasih Bu Putu. Diskusi kita hari ini mungkin sebelum lanjut ke permasalahannya, kira-kira hal apa yang bisa saya bantu Ibu? Atau tujuan Ibu untuk diskusi ini apa? Tujuan yang saya ingin capai dalam kegiatan diskusi ini adalah saya menemukan solusi untuk mengatasi permasalahan anak-anak yang lain-lain ketika mengikuti pembelajaran di kelas Pak. Oke, berarti dari perbincangan ini Ibu ingin menemukan solusi dari permasalahan yang Ibu temukan di kelas. Iya, benar sekali Pak. Ya. Kira-kira permasalahan secara detailnya seperti apa? Bisa Ibu ceritakan? Bisa Pak. Jadi permasalahannya pada waktu itu kan saya ngajar, jadi saya berikan materi tentang hak dan kewajiban. Nah itu udah beberapa siswa di belakang dia cenderung ngobrol, kemudian bermain HP, kemudian ada yang bercanda dengan teman perempuannya, sehingga itu membuat saya tidak nyaman ketika mengajar. Jadinya fokus saya ke siswa yang main-main itu saja, sehingga materi yang harusnya selesai pada waktu itu jadinya tidak terselesaikan karena saya fokus untuk menasehati dan mengarahkan siswa yang lainnya tersebut. Baik, dari apa yang gue sampaikan, kalau tidak salah saya cermati bahwa situasi pembelajaran yang kurang kondusif. Apakah benar seperti itu? Benar Bapak. Ya. Nah, selain permasalahan seperti itu, kira-kira permasalahan yang lain ada nggak Bu? Kalau permasalahan yang lain yang saya lihat sih cenderung siswa itu suka main HP juga Pak. Selain dia suka ngobrol, dia suka main HP. Oke. Kemudian lagi satu, dia tidak fokus pada waktu ada materi dalam slide, dia tidak mau memperhatikan. Oke, sama ya. Nah, dari permasalahan tersebut, apakah Ibu sudah punya gambaran? Ini kira-kira penyebabnya apa sih? Ada nggak yang Ibu temukan? Oh, ini
kemungkinan penyebabnya adalah ini. Kalau yang dari yang saya lakukan ketika siswa itu lain-lain, saya tanya Pak. Jadi yang saya amati itu kenapa dia bisa seperti itu? Karena mungkin dia bosan. Karena bosan. Karena Oke. dia bosan, kemudian waktu untuk pembelajaran itu mungkin terlalu lama sehingga bosan. Kemudian yang kedua adalah lapar mungkin dari segi Lapar. siswanya. Yang ketiga itu mungkin suasana kelasnya memang belum kondusif untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, dari apa yang Ibu sampaikan, Ibu sudah punya gambaran, sudah punya bayangan penyebab anak berperilaku seperti itu saat pembelajaran adalah salah satunya bosan, lapar, kemudian situasi kelas yang tidak kondusif. Nah, dari permasalahan tersebut, kira-kira alternatif yang Ibu akan gunakan untuk mengatasi permasalahan ini kira-kira apa? Yang terpikirkan sama saya mungkin hal yang harus saya lakukan itu adalah yang pertama itu ketika memulai pembelajaran mungkin saya harus terapkan teknik stop itu Pak ya. Atau alternatif keduanya itu terapkan ice breaking lah agar mengembalikan fokus siswa. Okay. Mengembalikan fokus siswa itu terhadap pembelajaran sehingga ketika kita ajak teknik stop itu dia mungkin lebih rileks, lebih nyaman. Dan dengan ice breaking itu mungkin dia lebih termotivasi dan lebih semangat lagi untuk ikut pembelajaran. Jadi mungkin di awal Ibu akan melakukan rencana aksi dengan menambahkan teknik stop, kemudian ice breaking. Nah, ketika sudah kegiatan ini dua dilakukan, kan masuk ke dalam kegiatan pembelajaran inti. Nah, dalam kegiatan pembelajaran inti kira-kira rencana aksi yang ingin Ibu buat untuk tetap mempertahankan semangat anak untuk belajar itu kira-kira apa, Bu? Yang pertama itu mungkin materi yang saya sampaikan itu mungkin lebih banyak anak-anak itu diarahkan ke video Pak ya, karena mungkin kalau dia dikasih PowerPoint dia sudah bosan. Maka dari itu mungkin saya kasih video yang terkait dengan materi yang harusnya saya jelaskan pada hari itu. Jadi biar pembelajarannya lebih inovatif, kemudian dengan ada video itu baru kemudian diarahkan untuk diskusi. Mungkin itu lebih menarik ya bagi siswa. Salah satunya berarti Ibu akan memvariasikan kegiatan pembelajaran. Iya. Salah satunya dengan memanfaatkan Media. video. Selain video, kira-kira media pembelajaran lain yang mungkin bisa meningkatkan semangat anak itu ada, Bu? Yang Bu pikirkan? Kalau sejauh ini mungkin kalau dari segi media selain video, PowerPoint itu aja sih yang saya ketahui Pak ya. Dan lagi satu melalui mekanisme diskusi itu aja. Diskusi. Nah, biasanya kan anak itu yang aktif yang Ibu sampaikan tadi, anak-anaknya suka bergerak. Kira-kira untuk memfasilitasi anak-anak yang seperti ini, kegiatan pembelajaran yang bisa memfasilitasi anak ini kira-kira apa lagi? Mungkin kayak demonstrasi kontekstual itu Pak ya. Jadi saya suruh dia maju, kemudian dia suruh nulis, tempelkan jawabannya pada kertas apa ya, kertas pano atau apalah yang ditempel-tempel itu. Mungkin itu lebih menarik jadi. Nah, berarti dapat kita simpulkan rencana aksi yang ingin Ibu lakukan adalah memvariasikan kegiatan pembelajaran. Apakah seperti itu yang Ibu maksud? Betul Pak. Ya, dengan menggunakan video, kemudian kegiatan diskusi dan anak-anak yang memiliki gaya belajar itu yang bergerak, Ibu akan suruh untuk permainan misalnya. Iya, benar sekali Pak. Oke, jadi dari permasalahan yang Ibu hadapi, Ibu sudah punya solusi, sudah punya rencana aksi. Kira-kira kapan, Bu, rencana aksinya akan dilaksanakan? Saya akan laksanakan mungkin dalam waktu dekat ini Pak ya, mungkin dalam waktu seminggu inilah. Jadi setelah libur semester ini kan kegiatan pembelajaran aktif, maka dari itu kegiatan itu bisa saya lakukan dengan proses perencanaan awal merancang dari segi media pembelajarannya yang lebih inovatif. Iya. Jadi akan segera Ibu laksanakan di semester 2, di kegiatan pembelajaran semester 2. Nah, untuk memastikan bahwa rencana aksi yang Ibu lakukan berjalan dengan baik, kira-kira ada enggak teman atau siapa yang bisa membantu kegiatan tersebut? Tentu Pak, saya akan meminta teman se-MGMP untuk mungkin terlibat ya dalam
proses pembuatan medianya, kemudian dalam hal mungkin memberikan ide-idenya ya Pak ya terkait media-media yang inovatif selain yang ada di Canva lah. Selain teman MGMP, mungkin ada teman yang di bidang lain yang bisa membantu Ibu? Tentu, mungkin saya minta dari rekan yang mungkin mapelnya serumpun Pak ya, kayak pelajaran sejarah, kemudian yang pelajaran geografi, itu mungkin referensinya untuk teknik-teknik mengajarnya seperti apa, seperti itu. Nah, kalau Ibu sendiri di bidang IT, apakah sudah mumpuni? Kalau saya sih dibilang mumpuni, setengah mumpuni Pak, jadi setengahnya lagi mungkin butuh bantuan dari teman dalam hal operasional. Ada teman di IT mungkin nanti Ya, yang bisa membantu Ibu dalam merencanakan alternatif kegiatan pembelajaran yang bervariasi. Iya, benar sekali Bapak. Luar biasa Bu Putu, apa yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan yang Ibu temukan dalam kegiatan pembelajaran? Ada lagi yang mungkin Ibu bisa sampaikan terkait ini? Terkait dengan itu, saya berharap solusi tujuan dari kegiatan yang sudah saya lakukan itu semoga bisa berhasil sesuai dengan harapan saya dengan menyiapkan media-media yang lebih inovatif lagi. Oke Bu Putu, jadi dari perbincangan kita tadi dan tujuan perbincangan kita tadi, diskusi kita, apakah Ibu sudah menemukan atau tujuannya sudah tercapai atau belum dari diskusi kita ini? Kalau saya melihat sudah Pak. Akhirnya saya dapatkan ide bagaimana untuk menyelesaikan permasalahan terhadap kebosanan dari anak-anak dalam mengikuti pembelajaran. Ya, salah satunya saya harus membuat media yang lebih interaktif, yang lebih bervariatif, serta melibatkan dari rekan-rekan se-MGMP, termasuk meminta bantuan dari teman IT untuk bagian operasionalnya dalam nanti mengimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Oke, luar biasa Bu Putu. Jadi diskusi kita, Ibu sudah menemukan solusinya, mudah-mudahan bisa dilaksanakan segera dan hasilnya betul-betul maksimal. Ya. Ada lagi yang ingin disampaikan? Sementara tidak sih Pak, saya rasa itu aja. Oke. Terima kasih Bu Putu dan segera dilaksanakan apa yang Ibu rencanakan. Baik Pak, terima kasih Pak. Sama-sama. Wawan, setelah tadi saya melihat Bapak melakukan coaching terhadap Bu Putu, bagaimana menurut Bapak menilai diri sendiri dalam performa dan kompetensi tadi? Terima kasih Bu Nopi telah menjadi supervisor dalam kegiatan coaching yang saya lakukan. Nah, bagaimana saya menilai kegiatan coaching yang saya lakukan? Nah, saya menilai bahwa kegiatan itu sudah berjalan dengan baik Ibu. Jadi saya sudah melaksanakan coaching dengan tahapan-tahapan yang diharapkan. Oke, apa sih sebenarnya yang membuat Bapak menilai diri Bapak seperti itu? Ya. Nah, dalam kegiatan tadi saya merasa atau sudah melakukan tahapan-tahapan coaching. Salah satunya tahapan-tahapannya itu adalah pertama, tujuan dari coaching itu, dari diskusi itu sudah saya perjelas. Kemudian yang kedua, bagaimana mengidentifikasi permasalahan yang ada dari coaching. Kemudian yang ketiga, bagaimana saya menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Yang keempat, memastikan bagaimana komitmen coaching terhadap rencana aksi yang dilakukan. Oke, baik, sudah bagus sekali dari apa yang Bapak sampaikan tadi, alurnya juga sudah tepat, sudah sesuai dengan alur Tirta Pak ya. Nah, kemudian menurut Bapak, poin yang perlu dikembangkan pada rencana aksi yang lebih detail lagi apa sih Pak? Nah, kalau dari kegiatan tadi itu saya mungkin masih perlu peningkatan pada bagian bagaimana mengidentifikasi bagaimana menggali rencana aksi yang akan dilakukan oleh coaching. Itu yang mungkin perlu saya tingkatkan lagi. Oke, berarti menggali ya dari pertanyaan apa yang ingin lebih dapat dari si coaching itu, gitu Pak ya. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan, tujuan yang Bapak harapkan dari coaching tadi itu apakah sudah tercapai atau belum Pak?
Ya, dari pembicaraan itu saya merasa tujuan yang kita ingin capai dalam kegiatan coaching tadi itu sudah tercapai. Karena apa? Karena coaches sudah menemukan atau sudah memiliki rencana aksi yang sangat matang dan akan segera dilakukan. Berarti coach sendiri sudah menemukan Iya. apa rencana aksinya untuk kedepannya. Ya, Berarti betul. si coach sudah tahu apa yang akan dilakukan seperti itu, Pak ya. Oke, kalau begitu apa sih yang sudah Bapak bayangkan untuk meningkatkan kompetensi Bapak kedepannya? Yang saya bayangkan untuk meningkatkan kompetensi saya lagi ke depannya adalah kegiatan coaching dan supervisi akademik ini akan dilakukan terprogram, terjadwal. Dengan demikian maka kemampuan setiap guru dalam melakukan coaching akan terlatih dan mungkin bisa menyelesaikan berbagai permasalahan yang ada di sekolah. Berarti sudah bagus sekali, Pak ya. Dari tadi saya mendengarkan Bapak melakukan coaching tadi dengan Bu Putu. Saya sudah melihat sudah bagus sekali. Terima kasih. Alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta. Kemudian Bapak juga sudah sudah bagus untuk menggali pertanyaan-pertanyaan itu. Mungkin kedepannya lagi perlu ditambahkan lagi biar adalah pertanyaan yang memang benar-benar belum tersampaikan jadi tersampaikan. Seperti itu aja sih Pak Ya, dari terima kasih saya. atas masukannya Bu Novi. Ya, jadi terima kasih Bapak sudah hari ini sudah melakukan coaching dan sudah bersedia untuk saya melakukan supervisi terhadap Bapak. Itu saja sih Pak untuk hari ini. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu Novi. Saya juga tidak lupa menyampaikan terima kasih karena dari supervisi yang Ibu lakukan terhadap coaching yang saya lakukan dengan Bu Putu itu sudah diberikan gambaran seperti apa saya selaku coaching dan hal-hal apa yang harus saya tingkatkan. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Bu Novi. Baik, terima kasih kembali Bapak. Sama-sama. Sama-sama.